ujung lorong ini, saudara kita Kabirudin hidup seorang diri, dalam rumah rangka baja bantuan NGO pasca tsunami tahun 2004 silam. Beliau salah satu calon penerima bantuan rehab rumah layak huni dari dana desa Pulau Bengkalak tahun 2020 lalu. Di usia senjanya yang kian menapak redup itu, ia dalam kesendiriannya menjalani kehidupan yang amat sederhana. Rumah rangka baja yang mulai rapuh dan usang menjadi tumpuan harapan satu-satunya untuk berteduh dari terik matahari maupun dikala hujan tiba. Sementara, bantuan rehab rumah yang dijanjikan dari dana desa, sebanyak 7 juta itu tak kunjung tiba, sejak tahun 2020 lalu hingga saat ini. Dengan penuh kesabaran ia menunggu kapan rumahnya dapat direhab sesuai janji dari pemerintah desanya. Seharusnya, rumahnya telah selesai direhab sebelum akhir tahun 2020 lalu, namun sayangnya, hingga kini ia belum menerima bantuan rehab itu. Demikian juga dengan 5 keluarga lainnya yang senasib dengannya. Dan alangkah mirisnya, anggaran sebanyak 35 juta rupiah tersebut, untuk bantuan rehab 5 unit rumah layak huni kepada masyarakat yang kurang mampu, ternyata selama ini, mengendap dan dipakai untuk kepentingan pribadi oleh Bendahara Desa Pulau Bengkalak. Sikap dan tindakan yang menyalahi aturan dan hukum ini, yang sengaja dilakukan oleh Bendahara Desa itu, terbongkar pada saat rekonsiliasi dana desa tahun ini. Walaupun ia tahu telah dikelabui dan dizalimi oleh oknum pejabat desa yang sengaja menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya, selaku masyarakat lemah yang tidak punya daya dan upaya menuntut haknya, ia hanya bisa pasrah dan bersabar hingga bantuan rehab itu dapat ia nikmati suatu saat nanti. Sebelum nekan orang janjikan tek desa ini. Betul. Orang nih sih orang janjikan bantuan rehab rumah ini. 7 juta kotor. 7 juta kotor. Tahun 2020 tadi. Tahun 2020. Tapi untuk rumah arere Bahaya karena anu tadi lagi atune permasalahannya kan. alasan saya sampaikan medio sehingga sampai palalere bahaya rape dabak dio untuk bantuan rehab rumah ini ada alasan datik desa pernah dah sampaikan medio pancu. Sebenarnya kalau penyampaian dah menuju meneng artinya kasih pembangunan, bahkan jadi memang beberapa kali nggak ada kecil kan. Iya. Jadi untuk melaksanakan dan menanyakan yang bahwa orang yang bahan-bahan yang diperlukan masing-masing kan. Betul. Terhadap menuju. Jadi setelah memberi laporan, ini aduh artinya terbantu karena dengan jalan ini katanya bahaya keluar. Jadi kemudian dia secara kesabaran itu almawi kan. Iya. Jadi makanya saya dari saum itu sesuai pun baru menaikkan kantor desa katanya nih hadirin baru dengan penamping. Betul. Jadi ini agak mengenai ombrangkan ini akan dibangun. Ya. Jadi pada tahun 2021 deh. Jadi suara untuk balai desa yang satu ketentuan. Jadi kemudian ini media desa dengan jadi mang dibangun dengan rumah moyang ini. Tinggal 50 rumah jadi mang dibangun. Jadi hanya donik meneng lah ke singapura sampaikan kan. Jadi orang janjikan masalah bantuan rehab rumah yang pancu kira-kira orang yang daning. Angsa tahun? Pokoknya bulan puasa ini membaca. Karena waktu itu juga puasa lalu kalau puasa saya ada kesanggupan. Iya. Ada pun kurang sehat, habisnya menukang itu tukang
tes menjaga puasa ini kan. Bisa. Jadi kemudian kalau udah itu puasa, nanti ini dia sedia umur. Jadi nahan kecil kali ini, waktu nyau kecil, ini akhir bulan 6 awal bulan 7. Kemudian tutup sambil saandu ini bahak bulan 9. Tahun? Tahun 2020. 20. Tapi nyatanya sampai falalere tahun 2021 bulan Juli bahaya terlaksana. Nah, kapan terakhir Omar pun oleh aparat desa maupun kepala desa menyangkut masalah bantuan rehab rumah mere pancu? Yang kan yang terakhir dah sampaikan media. Dah sampaikan ini. Pokoknya kira-kira seminggu lah. Lebih kurang seminggu ke belakang. Nah, 7 juta ere kotor. Kotor. Bahaya potong pajak. Oh, bahaya potong pajak dah sebutkan. Jadi 7 juta ere dasarkan ke pengkontan atau material nih? Material nih. Terus Singa Maharajo kan itu ya? Maharajo enggak tentu, tapi pokoknya dah halina gaji tukang 2 juta. Aduh, ditanya dikurangkan kan. Kemudian pajaknya, aduh paham saya, tapi ingat potong pajak. Potong pajak. Potong pajak, kau nambahan hanatunya sekitar 250. Bisa. Nah ini waktu yang buat ratu kan. Jadi dia benci arahannya pun artinya dia karena badan menerima kan. Sebagai masyarakat. Masyarakat yang ada. Jadi soalnya orangnya saya sampaikan adu wilayah. Jadi masa dulu tinggal ere ya? Misal dulu beratu apa lu yang meninggal tuh abang ya. Bisa. Nah, jadi lantai rumah tamaru teman tinggal aja rahim. Bisa. Ang baru kereta baru, mereka nak buat tanya dengan tapi asal dulu ada cara itu ya. Tambahan juga ada punya cara mui. Sore bantuan BRR ya? Dapat dia bantuan seorang kabaja ere kan? Kabaja kena nambah masohai care. Masohai care. Jadi tujuan mau mina direhab ere ada di ablak ay bali atau bunere mina pancu? Maksudnya di pendamen mina ere karena pun memang rusak barang anu lautnya kan? Iya. Jadi kemudian ditambah satunya. Ada yang itu meter. Bisa. Sore ukurannya rene. Sekian P kali 6. P kali 6 orang kabaja. 6 P. Jadi maksud berenya kalau mina rapid ini tentang satu kan? Bisa. Di batras nih lah mina ere tujuan ere. Bang mau mina 2 meter tambahan tras ere kan? Kalau mina sanggup. Semoga melalui tayangan ini dapat mengetuk perasaan dan nurani para pemangku jabatan yang memiliki wewenang agar lebih memperhatikan dan memprioritaskan nasib mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari pihak pemerintah maupun para dermawan yang mempunyai kelebihan rezekinya. Dan kepada pejabat yang telah sengaja menyalahgunakan wewenangnya dan anggaran untuk kepentingan pribadinya, dapat diproses sebagaimana hukum yang berlaku, sehingga keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, manfaat realisasi anggaran yang telah dikucurkan setiap tahunnya, dapat dinikmati masyarakat secara merata dan berkeadilan. Kami dengan segenap kemampuan, terus berjuang untuk mereka yang tertindas dan terzalimi di pelosok-pelosok negeri ini. Demikian Bintang Selatan Tim Liputan Warta Sidik, melaporkan dari Kabupaten Simelu, Aceh.